Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiani dengan nomor NIM 200 105 10 17 dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali soal UAS Sistem Telekomunikasi, yang mana soalnya jelaskan sampling, yang kedua jelaskan aliasing, yang ketiga jelaskan kuantisasi, yang keempat jelaskan pengkodean atau compounding, yang kelima jelaskan multiplex PCM 24 kanal dan PCM 30 kanal, yang kelima jelaskan line coding. Nah, untuk aliasing sendiri adalah tahap pertama dalam transmisi digital, di mana kita mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit dengan cara mengambil sampel sinyal analog dengan frekuensi sampling tertentu, atau proses pengambilan sampel pada tiap waktu yang telah ditentukan. Misalnya, sinyal kontinu memiliki 100 gelombang dalam 1 detik. Satu gelombang itu sama dengan 0,01 detik. Nah, akan disampling dengan periode sampling 100 TS. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan cara XT sama dengan sin 2pi 100T. Nah, jadi FS frekuensi samplingnya yaitu 8.000 Hz dan periode samplingnya yaitu sama dengan 1 dibagi 8.000 Hz sama dengan 125 THz. Nah, untuk XNTS-nya N sama dengan sampling. Nah, sampling ini dikodekan ke 0, 1, dan 2. XNTS sama dengan sin 2pi 100 NTS sama dengan sin 2pi 100 N1 per 8.000. XN sama dengan sin 2pi 1 per 80 N. Untuk X0-nya sama dengan sin 2pi 1 per 80 dikali 0 sama dengan 0. X1 sama dengan sin pi 1 dibagi 40 dikali 1 sama dengan X. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, proses sampling ini diatur oleh teorema Newges yang menyatakan bahwa aturan untuk melakukan proses sampling ini adalah 2 kali lipat dari frekuensi maksimumnya. Frekuensi sampling lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum. Nah, proses sampling ini terjadi apabila semakin besar nilai frekuensi sampling yang digunakan, maka hasil dari pencuplikan sinyal tersebut akan mendapati sinyal aslinya atau sinyal sinusoida sebagaimana bentuk sinyal aslinya. Data bit atau data cuplikan dari sinyal tersebut semakin berlipat. Yang selanjutnya yaitu aliasing. Nah, aliasing ini merupakan gangguan yang terjadi ketika proses sampling berlangsung. Aliasing sendiri merupakan sebuah efek yang menyebabkan sinyal yang berbeda tidak dapat dibedakan satu sama lain. Maka apabila sinyal tersebut dikonstruksikan akan terlihat sama saja walaupun terlihat jelas frekuensi samplingnya berbeda. Hal tersebut dikarenakan proses sampling yang tidak mengikuti aturan. Oleh karena itu terjadi cacat aliasing. Efek aliasing itu sendiri yaitu frekuensinya berbeda, tapi dia tetap dialiasing satu sama lain sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Proses aliasing itu sama dengan
frekuensi sampel dikurang frekuensi sinyal. Untuk yang selanjutnya yaitu kuantisasi. Nah, kuantisasi sendiri ini tidak semua sinyal kita kodekan, tetapi diambil pengkodean sinyal dari kuantisasi terdekat. Hasil sinyal yang dikirimkan sinyal yang sampai di penerima akan sedikit memiliki perbedaan dari amplitudo akibat kuantisasi. Kuantisasi dilakukan untuk meminimalisir nilai sampel yang jatuh di mana saja yang tak terhingga menjadi berhingga. Misalnya sampel N sama dengan 1 dikuantisasi ke 0,2. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses compounding. Proses compounding sendiri itu merupakan suatu proses compressing dan expanding, di mana dengan compounding sistem di mana amplitudo yang lebih besar dikompreskan atau dikuatkan lebih sedikit dibandingkan amplitudo yang lemah, dan kemudian di-expanding atau dikembalikan ke bentuk aslinya. Istilah compounding adalah menambah dynamic range dari sinyal. Nah, dynamic range ini merupakan perbandingan antara amplitudo maksimum dan amplitudo minimum. Misalnya diketahui dynamic range-nya 60, berarti dynamic range sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12 kuantisasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lane coding. Nah, lane coding ini berfungsi untuk mendeteksi keluaran ADC yang hanya menyatakan positif untuk bit bernilai 1 dan 0 untuk bit yang bernilai 0. Sehingga dengan adanya lane coding kita bisa menentukan jumlah bit lain jika ada bit yang berurutan. Yang selanjutnya yaitu PCM 24 kanal dan 30 kanal. PCM sendiri adalah sinyal PAM yang dikodekan dalam bentuk bit. Dengan PAM memungkinkan terjadinya multiplex. Tahapan PCM yaitu sinyal analog. Sinyal analog itu akan melewati proses sampling dan akan melewati proses ADC, lalu selanjutnya dikodekan dalam bentuk digital dan akan mengeluarkan bit-bit. Kecepatan saluran sama dengan 6.000 sampel per sekon dikali 8 bits per sampel, sama dengan 24.000 bps. Nah, di sampling 8.000 kali dalam 1 detik setiap sampel dikodekan dalam 8 bit, maka kecepatan salurannya sama dengan 64.000 bps. Setiap sinyal yang disampling dengan kecepatan yang sama didapatkan sinyal PAM-nya. Sinyal PAM diubah dalam bentuk bit. Bit dikirimkan secara berurutan. Proses yang selanjutnya proses multiplex. Proses multiplex sendiri merupakan sinyal PAM diambil setiap periode sampling sehingga menyusun sampel per waktu. Multiplex merupakan menggabungkan dua saluran dengan dua informasi berbeda. Dalam satu kali sampling didapatkan dua saluran. Yang selanjutnya yaitu PCM 24 kanal. Dalam PCM 24 kanal ada 24 saluran. Satu frame sama dengan 24 kanal. Nah, 24 kanal dikali 8 ditambah 1 sama dengan 192 ditambah 1 sama dengan 193 bit dikurang kecepatan saluran sama dengan 193 per frame dikali 8.000 per sekon. Frame sama dengan 1544 bps. Yang selanjutnya yaitu PCM 30 kanal, yaitu saluran 32, yang mana
merupakan salah satu saluran dikhususkan untuk sinkronasi, satu saluran untuk signaling. Untuk menghitung kecepatan salurannya yaitu 256 per frame dikali 8.000 frame per second, sama dengan 2048. Demikianlah penjelasan untuk HER UAS mata kuliah Sistem Telekomunikasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.